Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gurah beserta jajarannya, kepada yang kami hormati semua ranting di wilayah Gurah, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5 yang kita semua kenal, kita semua hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Tujuannya untuk apa? Yakni adalah wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Dan Allah kemudian tetapkan manzilah, perjalanan atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Lita'lamu adadal sinin wal hisab, agar kalian semua bisa mengetahui bilangan tahun dan waktu. Nah, atas dasar inilah ayat-ayat yang mulia ini Muhammadiyah dengan inspirasi ayat ini, bahwa sesungguhnya ru'yatul bil ilmi dalam mengawali puasa, dalam mengawali berhari raya ini dibenarkan menurut Al-Quran. Juga masih banyak ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain yang menguatkan terkait dengan pelaksanaan hisab ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Silahkan nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Isra ayat 12,
Al-An'am ayat 96, kemudian surat Ar-Rahman ayat 5, surat Yasin ayat 39 sampai dengan ayat 40. Sehingga atas dasar inilah maka Muhammadiyah berpedoman kepada hisab hakiki wujudul hilal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali ayat-ayat ini dinafikan karena adanya satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan di dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan sumu liruyatihi waftiru liruyatihi wa in ghamma alaikum faqmilu iddatan sa'ban bisalasin. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Wa in ghamma alaikum, apabila tertutup mendung, fa'milul iddata sa'ban bisalasin. Ketika tidak bisa kita meru'yat bil ain bil fi'li, maka istikmalkan bilangan tersebut ya menjadi 30 hari. Nah, sesungguhnya hadis ini masih kalah dengan hadis ya juga hadis sahih. Di dalam hadis sahih itu tidak menggunakan lafaz dengan walid tukmilul iddata sa'ban bisalasin, tapi menggunakan kata-kata wa qadaruhu. Nah, di dalam hadis sahih dikatakan la tasumu hatta tarawun hilal. Ya. Kemudian janganlah kalian berpuasa ya sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawul hilal. Dan jangan berhari raya sebelum melihat hilal. Wa in huma alaikum faqdurulah. Kalau tidak bisa melihat bulan karena mendung, faqdurulah. Nah, para pakar mengatakan faqdurullah itu apa? Estimasikan bilangan bulan ini. Jadi dengan apa? Dengan hisab. Dalam penelitian Syekh Saraf Al-Qudaf dari Jordan, pakar hadis, ternyata di hadis ini masuk dalam peringkat as-sahihul asanid, sanadnya paling tersohih dibandingkan dengan faqmilu idatan tadi. Hanya menyempurnakan 30. Tapi kalau melihat hilal nggak bisa adalah dengan cara hisab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berpuasa atau berhari raya itu sesungguhnya tidak hanya dengan cara melihat secara telanjang mata kita. Karena sudah terbentuk dalam pemikiran kita bahwa melihat itu bukan sarana, tapi melihat itu dalam pandangan kelompok tertentu adalah ta'abudi. Sehingga ta'abudi yang ibadahnya itu melihat. Padahal sesungguhnya ibadahnya itu adalah puasa atau berhari raya tepat waktu. Jadi bersifat ta'akuli. Makanya di proses Bangil itu Ustadz Hasan ya, beliau menjelaskan sesungguhnya perkara melihat bulan dalam mengawali puasa atau berhari raya itu sesungguhnya hanya sebagai sarana saja, bukan ta'abudi. Dengan cara apapun yang bisa diketahui masuknya awal bulan, maka bisa digunakan. Sehingga cara yang bisa digunakan satu adalah dengan ru'yatul bil fi'li, melihat secara langsung dengan ain ya. Yang kedua dengan ru'yatul bil ilmi, ru'yah dengan ilmu, yakni yang dimaksud dengan hisab. Ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kenapa Rasulullah SAW melakukan pada saat itu memerintahkan untuk melihat hilal dengan ain. Nah, ini yang menjadi ilat, yang menjadi penyebab.
Ternyata di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan anna ummatun ummiyah la naktubu wa la naksab. Kami itu umat yang tidak pintar baca tulis, tidak pandai untuk menghitung, tidak mengerti ilmu hisab. Bilangan bulan itu kadangkala 29, kadangkala 30 hari. Cara yang mudah yang digunakan adalah melihat. Ketika diperintahkan dengan cara menggunakan ilmu hitung hisab, umat akan kesulitan. Jadi hadis ini berilat, sehingga para ulama usul mengatakan di dalam kaidahnya al-hukmu yadurru ma'illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu berjalan seiring dengan adanya ilat yang menjadi penyebab. Kalau penyebabnya umat itu belum pintar baca tulis, belum mengerti ilmu hisab, maka adalah hukum itu tetap berlangsung, tetap berjalan. Manakala perkembangan ilmu sudah bisa mengetahui yang namanya masuknya awal bulan baru yang lebih akurat, maka menggunakan cara seperti itu adalah sesuai dengan sunnah. Jadi jangan sampai antara hadis ini dibenturkan dengan Al-Quran, seolah-olah menggunakan hisab itu adalah bid'ah. Orang yang mengingkari akan penggunaan hisab, sesungguhnya dia telah meninggalkan ilmu, telah meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya ayat Al-Quran itu begitu banyak. Makanya ulama-ulama tempo dahulu itu sudah melakukannya. Ya. Di antaranya misalkan saja ulama tempo dahulu ya, yang menggunakan hisab ini dipandang lebih akurat. Di antaranya adalah Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Ibnu Qutaibah dari kalangan muhaddisin, dan pada masa tabi'in Mutarrif bin Abdullah itu sudah menggunakan. Ini terdapat di dalam kitab Syarah Bukhari, yakni ada di Fathul Bari. Kemudian juga Imam Nawawi di dalam kitab Syarahnya Al-Minhaj yang mensarai kitab Muslim juga memuat terkait dengan ini. Jadi dibenarkan ketika orang itu menafikan yang namanya hisab itu dianggap bid'ah, berarti telah menyelisih ilmu, menyelisih Al-Quran. Nah, sampai-sampai di kitab yang namanya syarah daripada kitab Mu'in ya, kalau di pondok itu ada yang namanya Fathul Qorib, Fathul Wahab, kemudian Fathul Mu'in. Di syarahnya itu ada I'anah, kitab I'anah Thalibin. Itu dikatakan As-Subki, ulama yang mereka ahli ya, seorang yang alim ya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya hisab itu adalah qat'i, sementara yang namanya ru'yah bil fi'li itu adalah madnun atau dhanni. Jadi hisab itu lebih akurat dibandingkan dengan yang namanya melihat dengan cara mata atau dibantu mungkin dengan alat. Jauh hisab ini adalah lebih akurat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian yang sama dulu di Al-Azhar di Mesir. Ada seorang mufassir yang terkenal, namanya adalah Syekh Al-Marughi. Ketika Syekh Al-Marughi itu menjadi ketua pengadilan syariah, dewan syariah, yang mereka berfatwa bahwa sesungguhnya hisab itu adalah qat'i di dalam menentukan awal masuknya bulan baru termasuk bulan Ramadan. Ketika itu ditentang habis-habisan oleh yang namanya muhaddis, pakar hadis namanya Syekh Ahmad As-Sakir. Ini terkenal sekali ulama hadis di Mesir. Ditentang habis-habisan, tidak benar. Akhirnya setahun kemudian setelah dikaji, diteliti, ternyata akhirnya mereka rujuk kepada Syekh Marughi bahwa sesungguhnya hisab itu adalah lebih qat'i, menentukan sesuatu lebih akurat. Bayangkan saja ketika kita meninggalkan hisab, berarti tidak usah pakai kalender karena nggak penting.
Tidak usah pakai jam, nggak penting. Perintahnya ketika kita sholat itu menggunakan hisab atau ru'yat. Perintahnya di Quran itu ru'yat matahari. Dalam posisi misalkan zuhur, melihat matahari dulu. Posisinya misalkan saja dalam kondisi berada di tengah, kemudian agak lincir ya sedikit. Perintahnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sholat 5 waktu itu harus meru'yat yang namanya matahari? Jenengan ngaten apa mboten, Pak? Tidak. Ya, tetapi kita menggunakan yang namanya diantaranya adalah hisab. Hisab sudah waktu misalkan saja di di imsakiyah itu ada di jadwalnya, di kalender itu sudah ada hasil dari hisab dan akurasinya sangat bisa diandalkan. Bahkan 100 tahun akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan itu sudah bisa diprediksi dan tepat Pak waktu, sehingga kita melaksanakan sholat kusuf itu pas. Coba bayangkan kalau kita tidak percaya dengan hisab, apakah ketika terjadi gerhana matahari kita dapat informasi dari mana? Apakah kita harus ngincang? Iya, kalau nggak mendung itu sulit. Nah inilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar juga, ya sangat benar sekali, cocok dengan Muhammadiyah itu adalah ulama karismatik termasuk Gus Baha. Gus Baha di situ mengatakan orang yang mereka meninggalkan yang namanya hisab, tidak percaya hisab, itu telah meninggalkan ilmu, telah meninggalkan ayat Quran. Karena ayat Quran banyak memberikan inspirasi terhadap adanya yang namanya perhitungan matahari, apalagi perhitungan bulan itu jauh lebih mudah bagi pandangan orang ahli hisab. Ketika ini aja yang jelas hisab itu adalah lebih akurat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih ada 15 menit lagi. Ada suatu amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan. Amalan ini adalah amalan yang hebat, yang luar biasa, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hebat. Termasuk panjenengan ini yakin bisa mengamalkan amalan hebat ini. Siapa yang mengamalkan amalan hebat ini, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya. Kemudian Allah melalui malaikat mintakan ampun, Allahumma khamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni dosa-dosa si fulan ini. Allahumma khamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati si fulan ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobat si fulan ini. Dan baginya akan dibangunkan istana di surga. Sehingga peluang masuk surga ini adalah besar ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita baca hadisnya di hadis Muslim. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah kalangan para sahabat, Rasulullah mengatakan, ala adulukum ala ma yamkhullah wa yarfa'u darajat. Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang apabila amalan itu kamu lakukan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, wa yarfa'u darajat, dan Allah akan tinggikan derajatmu fid dunya wal akhirah. Kalau kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, saya siap untuk mendengarkan kabar gembira yang panjenengan ingin sampaikan. Baik, kalau memang mau, ya, lakukan amalan-amalan ini agar kalian bisa mendapatkan keutamaan dengan amalan tersebut. Kata Rasulullah, yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu. Dalam hadis yang lain menggunakan fa'aksana, ya, perbagusi ketika kamu wudu
alal makari, terutama dalam situasi yang sukar. Biasanya kalau pagi hari, apalagi di musim hujan, kita agak kedinginan kalau wudu. Ketika itu kita paksakan, ya, maka Allah akan memberikan balasan, yakni adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan angkat derajatnya dengan syarat membagusi wudu. Ketika kita berwudu dengan benar, ini akan menjadikan dosa-dosa kita dari anggota tubuh kita akan berguguran. Tetapi caranya harus benar. Sekarang kalau kita lihat anak-anak wudu itu seperti tinju. Ketika tangan kanan dulu, tangan kiri. Rasulullah ajarkan, selesaikan yang bagian kanan dulu. Mulai dari sini, bukan dari sini. Ketika kita pakai pancuran kan penak seperti ini. Rasulullah ajarkan mulai dari ujung ini, kembali kemudian sampai ini. 3 kali sunahnya, 2 kali, 1 kali boleh, tergantung kondisi, ya, ini ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga seringkali sunnah yang ditinggalkan terkait dengan wudu ini adalah Rasulullah ajarkan siwak. Bahkan di tarjih itu bersiwak itu merupakan sunnah dalam berwudu. Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Andai kan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan bersiwak tiap kali akan berwudu. Ya, sekarang siwak bisa kita temukan sekarang banyak di toko-toko yang bisa kita gunakan. Ya, boleh menggunakan arok atau menggunakan yang lain. Ini bahkan sampai-sampai kenapa Rasulullah itu betul-betul menjaga kebersihan secara umum, kebersihan dari badan kita, terutama juga dari mulut kita. Sampai-sampai orang yang habis makan yang namanya bawang merah dan bawang putih dan sejenisnya, jangan mereka berjamaah bersama kami, karena malaikat itu tidak suka terhadap mereka yang makan bawang dan makan bawang merah dan putih kemudian sholat. Harus mensucikan dulu, harus bersifat dulu. Dan itu pun sejenisnya, termasuk ketika barengan pete, dia jangan ikut sholat jamaah tapi sifat dulu. Atau sejenisnya, misalkan merokok masuk dalam badan, kira-kira sama baunya, lain di sandingnya mesti kroso. Nah ini ketika itu kita lakukan, ketika kita masuk ke masjid berjalan, siapa yang berwudu dari rumah kemudian membagusi, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, tidak ada tujuan lain untuk melaksanakan ibadah atau sholat. Setiap langkah akan dosanya diampuni, setiap langkah akan diangkat derajatnya oleh Allah, sampai dia nanti datang ke tempat masjid melaksanakan sholat dan menunggu masa sholat itu dinilai sholat. Ini kan luar biasa. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, bakasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Memperbanyak, semakin jauh pahalanya semakin banyak. Nah, di dalam satu hadis sahih Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzula kullama ghada aw rahahu, muttafaqun alaih. Siapa yang pergi ke masjid, berpagi-pagi ke masjid atau sore hari datang ke masjid, di dalam kitab syarahnya dikatakan di situ, al-muradu bil ghadwi huna adh-dhihab ilal masajid. Artinya mereka pergi ke masjid atau membiasakan diri di pagi hari, di sore hari, yang jelas melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika itu kita lakukan, maka kata Rasulullah, a'adallahu lahu fil jannah nuzula, Allah akan sediakan istana di surga. Ini kan luar biasa. Catatan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Tidak terkecuali. Loh, itu kan bapak-bapak. Bagaimana dengan ibu-ibu? Dengan ibu-ibu sama. Karena perintah di dalam hadis itu menggunakan lafaz rata-rata man yang bersifat adalah umum. Makanya baca penelitian di tarjih
kupas tuntas 7 hadis tentang perempuan sholat di rumah. Ternyata hadisnya dhaif. Kemudian silahkan baca juga di Suara Muhammadiyah 18 dalil dari Quran dan hadis yang menyatakan bahwa sholat di masjid apabila memenuhi syarat bagi perempuan itu lebih utama. Dalilnya banyak sekali, tetapi anehnya ini jarang diungkap. Justru hadis yang di Bukhari dan Muslim, riwayat dari Ibu Aisyah dan Ummu Salamah menyatakan kebiasaan perempuan zaman Nabi itu adalah di masjid. Ketika pagi hari melaksanakan subuh, ketika Rasulullah sampai salam, para wanita itu sudah buyar. Kemudian laki-laki menunggu. Ya, hadisnya sahih. Andekan lebih utama di rumah, niscaya Rasulullah akan memerintahkan istri-istrinya sudah nggak usah ikut jamaah di masjid. Ya, ini nanti silahkan itu dikaji, karena di dalam hadis-hadis yang sahih itu cukup banyak, tapi ini jarang untuk disampaikan. Di dalam hadis Bukhari itu, ketika Rasulullah melakukan sholat berjamaah, ada seorang ibu yang anaknya menangis. Lantas Rasulullah yang semaunya panjang akhirnya dihentikan pendek. Kemudian setelah selesai Rasulullah katakan, saya khawatir jangan-jangan ibu ini nanti susah. Karena apa? Karena anaknya menangis. Itu berarti ada jamaah betul? Jamaah ibu-ibu ada. Seutama saf bagi laki-laki di depan, seutama saf perempuan di belakang. Di dalam hadis Tirmidzi, ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saat ini musim hujan. Ini bagaimana ya Rasulullah? Tanah-tanah sama becek. Ya, sehingga kesulitan. Padahal ketika hujan kita ada rukhsah untuk sholat di rumah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah tidak ada jalan yang lain? Nah, ini artinya Rasulullah mensemangati itu. Selagi 4 persyaratan dipenuhi. Ya, 4 persyaratan dipenuhi. 1, menutup aurat, berhijab. Yang kedua adalah aman, kondisi aman, apalagi kalau didampingi suami, aman. Yang ketiga, mendapatkan izin dari suami. Kemudian tidak menggunakan bau-bauan yang menyengat, yang ini menjadikan fitnah. Kalau itu bisa dilakukan, maka lebih utama di masjid. Sehingga sekarang itu orang mengatakan bahwa sholat perempuan di masjid itu adalah fitnah. Sementara kalau pergi belanja ke pasar tidak dikatakan fitnah. Kalau ke mall tidak fitnah. Kalau ke tempat kerja tidak fitnah. Tetapi giliran ke masjid, awas nanti fitnah itu. Sehingga yang terjadi apa? Jamaah kita itu gara-gara hadis itu akhirnya lebih memilih di rumah. Sehingga tidak mendapatkan pencerahan, ilmu tidak dapat ya di rumah tok. Nah ini ya. Yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW, wantidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah melakukan sholat. Jadi ketika kita datang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, menunggu ketika diiqomai, kita mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat. Selagi malam yuhdis, selagi belum batal. Yang kedua, selagi tidak mengganggu yang lainnya. Nah, kira-kira pujian itu ganggu apa mbatan? Kira-kira pujian juga ganggu. Makanya nggak masuk kriteria itu. Dan malaikat hadir di dalamnya, di dalam hadis sahih, malaikat langsung mendoakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosa si fulan ini, yang mereka menunggu sholat. Ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati si fulan ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya si fulan. Makanya masa menunggu gunakan untuk zikir dan berdoa. Bagaimana kalau masa menunggu digunakan untuk ngobrol? Tidak masuk. Misalkan batas maghrib dan isya, iman kalau balik, tapi digunakan untuk ngobrol, nggak dapat pahala itu. Tapi kalau digunakan, kita menunggu isya dengan ibadah,
Mungkin dengan baca Quran itu kita tercatat sebagaimana kita melakukan sholat. Malaikat masih hadir memintakan ampun, memintakan rahmat kepada Allah, dan mohon agar tobat si fulan ini diterima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.